Di sebuah padang rumput luas yang dipenuhi bunga liar berwarna-warni, hiduplah seekor kelinci kecil bernama Lilo. Lilo adalah kelinci putih mungil dengan telinga panjang dan mata bulat yang selalu berkilau. Setiap hari, ia berlarian di padang rumput, melompat di antara bunga dan bermain dengan kupu-kupu. Namun, ada sesuatu yang sering membuat Lilo termenung. Ia merindukan ayahnya. Ayah Lilo adalah kelinci pekerja keras. Ia sering pergi jauh ke hutan untuk mencari makanan, mengumpulkan wortel liar, dan membantu hewan lain membangun tempat tinggal. Karena itu, ayah jarang sekali pulang. Lilo sering melihat hewan lain bermain bersama ayah mereka di sore hari. Dan hatinya terasa hangat sekaligus sedih. "Mama, kenapa ayah lama sekali pulangnya?" tanya Lilo suatu malam ketika mereka berdua duduk di dekat api unggun kecil yang dibuat dari ranting kering. Mama kelinci tersenyum lembut sambil mengusap kepala Lilo. "Ayahmu bekerja keras untuk kita semua, Nak. Tapi aku tahu ia juga sangat merindukanmu." Lilo menunduk. Ia ingin sekali bercerita pada ayah tentang semua hal. Tentang bunga yang baru mekar, tentang lomba lari bersama tupai kecil, atau tentang sarang burung yang jatuh lalu ia bantu letakkan kembali di dahan. Tapi bagaimana caranya? Ayah selalu jauh. Malam itu, Lilo menatap bintang-bintang di langit. Lalu muncul sebuah ide yang membuat hatinya berdebar. "Aku akan menulis surat untuk ayah." Keesokan paginya, Lilo mencari selembar kulit kayu yang tipis dan rata. Ia pernah melihat burung hantu menulis tanda-tanda di kulit kayu untuk menghitung jumlah malam berburu. Lilo pun mencoba hal yang sama. Dengan ranting kecil yang dicelupkan ke getah pohon, Lilo mulai menulis. Tangannya gemetar karena ini pertama kalinya ia menulis sesuatu. Huruf-huruf kecil bergambar wortel dan telinga kelinci ia coretkan perlahan. Isi surat itu sederhana, namun penuh cinta. "Ayah, aku rindu sekali. Aku ingin bermain lompat bersama ayah. Aku ingin ayah tahu kalau aku sudah bisa menolong burung kecil dan berani melompat lebih tinggi. Aku sayang ayah. Datanglah segera. Dari anakmu, Lilo." Setelah selesai, Lilo menggulung kulit kayu itu dan mengikatnya dengan rumput panjang. Sekarang masalahnya, bagaimana cara mengirim surat itu pada ayah? Saat Lilo merenung, angin sepoi berhembus dan membawa pandangannya ke arah pohon tua di tepi padang rumput. Pohon itu besar sekali dan katanya akarnya bisa menjalar jauh ke dalam hutan. "Kalau begitu, aku akan menyimpan surat ini di bawah pohon tua. Siapa tahu angin atau burung hutan bisa mengantarkannya kepada ayah," gumam Lilo sambil tersenyum penuh harap. Dengan hati-hati, ia menggali sedikit tanah di bawah pohon ok tua dan meletakkan gulungan suratnya di sana. "Rahasia kecil kita ya, pohon tua," bisik Lilo sambil menepuk batang pohon. Ia tidak tahu bahwa pohon tua itu memang ajaib. Ia bisa mendengar suara hati yang berbicara padanya. Dan malam itu, pohon tua benar-benar mendengar suara Lilo yang penuh rindu. Keesokan harinya, saat Lilo sedang bermain, seekor gagak besar hinggap di dahan pohon tua. Gagak itu bernama Koro, sahabat para hewan hutan. Ia dikenal sering mengantar pesan dari satu tempat ke tempat lain. Pohon tua berbisik pelan dengan daunnya. "Koro, ada surat dari anak kecil bernama Lilo. Bisakah kau mengantarkannya pada ayahnya yang jauh di hutan?" Koro mengangguk dengan mata bijak. "Tentu, aku akan membawanya."
Ia mengambil gulungan surat itu dengan paruhnya dan terbang tinggi melewati lembah, sungai, dan bukit. Di sisi lain, Lilo tidak tahu bahwa suratnya sudah benar-benar dikirim. Ia hanya berharap sambil menatap langit. Namun, perjalanan surat itu tidak mudah. Di tengah hutan, Koro harus melewati badai kecil. Angin kencang membuat gulungan surat hampir terlepas dari paruhnya. Untung saja, ia berhasil menahannya dengan sayap kuatnya. Setelah lama terbang, akhirnya Koro menemukan ayah kelinci sedang membantu seekor rusa memperbaiki pagar dari batang kayu. Dengan lembut, Koro menjatuhkan surat itu di depan ayah kelinci. Ayah terkejut. "Apa ini?" tanyanya sambil membuka gulungan kecil itu. Ketika membaca tulisan sederhana penuh coretan wortel dan telinga kelinci, matanya mulai berkaca-kaca. "Lilu, anakku menulis surat untukku." Ayah merasakan kehangatan luar biasa. Ia tahu betapa Lilo merindukannya. Dan kini ia tidak ingin menunda lagi untuk pulang. Sementara itu, Lilo penasaran apakah suratnya sudah sampai. Karena itu, ia memutuskan untuk pergi sendiri ke dalam hutan. "Aku akan mencari ayah. Kalau aku bisa menemukan ayah lebih cepat, aku bisa memeluknya lebih lama," pikir Lilo. Perjalanannya tidak mudah. Rumput tinggi karena menutupi jalannya. Ia harus melompati akar-akar besar dan sesekali ia takut ketika mendengar suara burung hantu. Namun, Lilo bukan kelinci penakut. Ia melangkah dengan hati penuh semangat. Di tengah perjalanan, ia bertemu seekor kura-kura bernama Timo. Timo berjalan sangat lambat, membawa rumahnya di punggung. "Hai kelinci kecil, mau kemana terburu-buru?" tanya Timo dengan suara serak tapi hangat. "Aku mencari ayah. Aku sudah menulis surat untuknya, tapi aku belum tahu apakah sampai. Jadi, aku ingin menemuinya langsung." Timo tersenyum. "Perjalananmu akan panjang, tapi jangan takut. Aku akan menemanimu sejauh yang aku bisa. Kadang perjalanan bukan soal cepat atau lambat, tapi soal bersama siapa kita melangkah." Lilo merasa hatinya hangat. Ia belajar bahwa perjalanan terasa lebih ringan bila ada teman di samping kita. Sepanjang jalan, Lilo juga bertemu tupai kecil yang memberi kacang untuk bekal, dan burung pipit yang bernyanyi riang untuk memberi semangat. Setiap hewan yang ditemui mengajarkan Lilo sesuatu, berbagi, kesabaran, dan keberanian. Semua itu membuat hatinya semakin kuat. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Lilo tiba di sebuah lembah tempat ayah kelinci bekerja. Betapa terkejutnya ayah ketika melihat anak kecilnya melompat mendekat dengan senyum lebar. "Lilo!" seru ayah sambil berlari menghampiri Lilo. "Ayah!" teriak Lilo sambil melompat ke pelukan ayahnya. Pelukan itu hangat, erat, dan penuh cinta. Lilo hampir menangis karena bahagia. Ayah menatapnya dengan mata lembut. "Aku sudah membaca suratmu, Nak. Terima kasih sudah menulis untuk ayah." Surat itu membuat ayah sadar bahwa aku terlalu lama jauh darimu. Lilo menangis. "Aku hanya ingin ayah tahu kalau aku rindu. Aku ingin ayah pulang." Ayah mengangguk mantap. "Mulai sekarang ayah akan lebih sering pulang. Karena aku tahu rumah bukan hanya tempat kita tinggal, tapi tempat hati kita kembali." Lilo merasa sangat bahagia. Surat rahasianya berhasil menyatukan kembali rasa cinta di antara mereka. Mereka pulang bersama ke padang rumput. Mama kelinci terkejut sekaligus bahagia melihat ayah kembali bersama Lilo. Sejak saat itu, ayah memang masih bekerja di hutan, tapi ia selalu berusaha pulang setiap sore atau setidaknya seminggu sekali. Dan setiap kali ia pulang, Lilo selalu punya cerita baru untuk dibagikan. Terkadang Lilo masih menulis surat-surat kecil,
bukan untuk disembunyikan di bawah pohon tua, tapi untuk diberikan langsung kepada ayah. Isi suratnya hanya sederhana, tentang permainan baru, bunga yang mekar atau hanya kalimat kecil. Aku sayang ayah. Surat-surat kecil itu ayah simpan di dalam kantong kulitnya. Dan setiap kali ia merasa lelah, ia membacanya. Rasa lelah itu pun hilang, diganti oleh semangat besar untuk terus bekerja demi keluarganya. Lilo belajar bahwa rindu bisa menjadi kekuatan, dan ayah belajar bahwa rumah adalah tempat cinta selalu menunggu.